saya menyerang karena kelewatan pendeta-pendeta ini nipu. Saya sendiri merasa pernah tertipu ya. Oh, ya. Nah, Gilbert ini membuka diri untuk ditembak. Kenapa? Karena dia lebay. Ya, satu, dia paling sering menyerang saksi Yehova. Ya kan? Dia berani ngatain saksi Yehova sesat. Padahal dia sendiri lebih kurang ajar daripada saksi Yehova. Saksi Yehova itu ya hidup sederhana. Gilbert hidupnya hedonisme. Ya. Saksi Yehova itu nggak boleh pakai barang mewah loh. Tidak boleh pakai barang mewah. Gilbert barangnya mewah-mewah. Lebih bagus saksi Yehova dong daripada Gilbert. Lebih mulia saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak boleh berpolitik loh. Nah, Gilbert bolak-balik tujuan politik. Kurang ajar kan. Nah, terakhir Gilbert berani ngatain saya anak iblis. Wah, kesempatan saya buat nembakin dia dah. Apa urusan dengan dia kan? Urusan dengan saya sampai kamu beres dengan saya kan, begitu kan? Kejar terus kan? Dan dia sama sekali tidak pernah minta maaf sama saya. Ya kan? Jadi kan kesempatan. Apakah saya dendam? Enggak. Kalau saya nyerang Philip Mantova juga sama brengseknya dengan Gilbert. Tetapi kan nggak pantas kan? Kita nggak punya urusan. Saya nggak punya urusan dengan Philip Mantova. Orang kan bilang saya gila kan? Saya nggak punya urusan dengan siapa lagi? Niko misalnya. Ya sesekali kita sebut namanya, tapi kan kita nggak boleh terus-terusan. Kalau Gilbert kan karena dia terus-terusan nyerang saya kemarin kan? Makanya begitu saya balik kejang-kejang dia kan? Nah itu namanya pendeta-pendeta murahan itu begitu ya. Dia maunya seenaknya ya, kayak si bom-bom. Bisa kritik sana begitu, kritik sini begitu, dikritik dia langsung kejang-kejang kan. Sebenarnya si bom, ini sampai ketawa terbahak-bahak ya. Dia ngatain saya iblis segala macam, begitu ada yang kritik dia marah langsung ya. Silakan yang kritik saya. Kamu berarti pengikutnya Paul, pengikutnya iblis. Ini geblek juga ini orang satu sakit jiwa ya. Dia ngatain orang iblis ya, jadi katain iblis nggak mau. Anak iblis ini ngasih makan teman-temanmu di Indonesia, bom-bom. Tapi kalau buat saya ya sama kan si bom-bom, tapi Tuhan gerakan hati saya. Kenapa Tuhan nggak gerakan hati kamu duitnya buat diakonia ya? Kenapa nggak pernah dengar Tuhan gerakan hati kamu buat diakonia, bom-bom? Nah, mungkin setelah dengar ini kamu akan diakonia. Oh, saya nggak pamer-pamer, ala bajingan juga kalau munafik. Retorika juga, kalau semua juga ngomongnya begitu. Oke, Kopi Kristi, silakan. Ken kabare Bali. Wah, ini Evangelis Frankie. Ini dinyalain dulu ini mikrofon. Oke, shalom. Ini Evangelis Frankie nih. Wah, sekarang sudah hidupnya diberkati dengan luar biasa setelah gabung dengan rombongan N26. Ya, hidupnya diberkati nih Pak Frankie nih. Ya, Pak Paul. Saya hanya ada satu pertanyaan. Jadi begini, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, ya saya coba hubungkan dengan kita sudah dilahirkan. Nah, mungkin ya bisa salah analisa saya. Jadi 80-90% orang percaya, orang Kristen kaget-kaget ketika mendengar seorang hamba Tuhan berkata-kata dengan keras, tegas, lugas, nyaris kasar, nyaris tidak biasa, Pak. Apalagi kalau kita yang memang dari lahir sudah Kristen, lahir di daerah mayoritas orang Kristen, yang ternyata itu penuh dengan retorika, ilusi, halusinasi, apapun yang asi-asi di belakangnya, Pak Paul. Sehingga ketika mereka mendengar contoh Pak Paul berkata-kata keras, lugas, tegas, nyaris kasar, apapun itu, yang ada adalah penghakiman. Masa sih hamba Tuhan begini, masa begini, masa sih begitu, dan lain-lain. Dan itu fakta, Pak Paul. Fakta bahwa banyak yang terkaget-kaget. Apakah dia mendapatkan pengajaran
secara terbuka Alkitabiah oleh pengajar atau mentornya, ataukah dia hidup di dalam retorika belaka. Karena terus terang, saya mau bersaksi bahwa ketika saya mencari tahu kebenaran itu, ketika saya belajar bagaimana para nabi di Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengobrak-abrik baik Allah, bagaimana dia mengata-ngatai ahli Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan segala macamnya. Nah, mungkin Pak Paul mohon dijelaskan, ditinjau dari sudut pandang yang tertulis Alkitab, ya mungkin sebagai contoh yang hidup sekarang adalah Pak Paul. Banyak orang yang mungkin sekilas buka YouTube ketemu Pastor Paul Zhang, yang mereka lihat YouTube di sesi memang membongkar ketidakadilan sosial, kebenaran, dan lain-lain ya. Mungkin mereka belum pernah buka yang namanya Embun Pagi, Pak. Sehingga mereka baru melihat dari satu sudut pandang saja. Yang ada adalah, masa sih hamba Tuhan kayak gini kan? Hanya muncul penghakiman-penghakiman yang berbentuk retorika lagi kan? Karena tidak paham betul apa yang disampaikan dan lain-lain. Contoh paling simpel. Pak Paul selalu terbuka. Kenapa selalu yang dibahas adalah Pendeta Gilbert? Karena ini semua karena dimulai dari Pendeta Gilbert ketika mengatakan Pak Paul itu anak iblis. Ya kalau tidak kenal, ya cari tahu dulu kan. Kalau mendengar dia seorang pastor, ya cari tahu pastor dari mana, institusi mana. Tidak serta-merta kemudian minta maaf dan mengata-ngatai bahwa orang ini adalah anak iblis. Artinya, pintu dibuka untuk pembahasan yang lebih lengkap. Nah, dengan gaya Pak Paul menyampaikan itu dengan lugas, nyaris, balik lagi Pak Paul, mohon penjelasannya secara Alkitab, sehingga mungkin banyak orang yang mendengar live ini atau rekaman nanti, sehingga mereka terbuka bahwa, oh ya, ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang yang tertulis, nabi-nabi terdahulu luar biasa lebih keras, kasar, nyaris mengiris-ngiris Pak Paul. Sehingga apa? Sehingga kita terbiasa hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika ada yang protes, ada yang kasih masukan, ada yang memberikan kritik. Ketika kita penuh dengan Roh Kuduslah yang akan membukakan pengertian-pengertian itu. Sehingga kita tidak melihat kasarnya, kita tidak melihat tegasnya, tetapi kita melihat apa inti dari berita yang mau disampaikan. Kira-kira demikian Pak Paul, sehingga boleh menjadi pencerahan, dan saudara-saudaraku yang belum mungkin mendengar atau membuka rekaman YouTube Embun Pagi, ya kiranya juga boleh mampir, hadir, sehingga semakin lengkap bahwa kita dipenuhi dengan kabar baik, kabar baik yang baik, kabar baik yang penuh ketegangan, kabar baik yang penuh kelugasan, keterbukaan, sehingga kita semakin didewasakan dan dimampukan untuk menerima apapun berita. Demikian Pak Paul, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, itu bagus ya. Jadi gini, ada orang nanya, kenapa kalau di Embun Pagi, bukan nanya ya, ngatain saya ini psikopat, Embun Pagi bisa lembut, bisa baik, kalau malam bisa kayak mencaci maki segala macam. Nah, Anda belum tahu ya, orang-orang ini nggak ikut kelas saya. Nah, kalau ikut kelas saya nanti kan lebih kaget lagi. Nah, kayak Pak Franky ini kan sudah ikut kelas kita ya kan. Kelas di mana ini nggak muncul di YouTube, tapi cuma ada di private link aja. Kalau pagi saya seorang gembala, saudara. Ya, paginya Anda, malamnya saya ya, maksudnya ya. Itu saya jadi gembala. Saya menggembalakan, memberi makanan yang segar, ya kan? Padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Nanti begitu sudah sore, kan karena kan mayoritas kan dari di Indonesia kan yang mendengarkan. Maka saya ajari Anda untuk latihan perang. Saya mengajar Anda. Cara saya mengajar juga beda lagi. Saya menjadi seorang guru, ya.
Kemudian begitu sudah jam 9 malam, ya, maka saya menjadi seorang nabi. Kata-kata yang keras kasar, Anda mau ya baru pulang kerja dihantam, gundulmu peang, nah, begitu kan, dihajar. Tapi itu bukan buat Anda. Kalau Anda sudah melakukan firman Tuhan, Anda akan tertawa terbahak-bahak bersama dengan saya. Tapi bagi Anda yang tidak melakukan firman Tuhan, Anda akan sakit hati sekali. Kuping Anda akan merah, ya, muka Anda akan hijau kuning kelabu. Bapak sok-sokan, ada nabi, ada jadi gembala, ada jadi guru. Oh iya, karena saya seorang rasul. Seorang rasul ya, kan paling gampang kan. Ada 5 jawatan, karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Saya seorang rasul. Kadang-kadang bila diperlukan saya bisa jadi nabi, ya kan? Saya bisa menunjuk orang dengan tanpa tedeng-aling-aling. Nah, tapi saya juga harus mengembalakan, ya. Saya harus mengembalakan. Saya harus menginjil, ya. Saya harus menginjil. Makanya saya pergi ya ke Jerman, ke Den Haag. Saya punya podium wagen, saya penginjilan dengan musik dan masuk door to door kepada imigran. Saya seorang penginjil. Nah, tapi kadang-kadang saya harus menjadi seorang gembala. Setelah saya injil kan harus saya muridkan. Dalam saya muridkan itu harus saya gembalakan. Nah, di pagi hari itulah saya mengembalakan. Dan kemudian saya mengajar. Tetapi apakah itu kemudian saya kungkungin sendiri? Enggak. Di mana saya pergi di kota itu, dia mau kerjasama dengan saya pasti serahkan pengembalaan itu dengan di situ. Saya di Jerman, ada beberapa gereja yang berkolaborasi dengan saya. Salah satunya Pastor Fred, ya. Nah, kalau di Belanda sini itu ada satu namanya Hans, ya, yang saya minta buat mengembalakan. Kita selalu kolaborasi. Nah, masalahnya gereja Indonesia beberapa sudah saya ajak kolaborasi, tapi kan nggak tahan duitnya kan. Anda kita mengembalakan imigran-imigran itu Anda nggak perlu duit. Ketika dia lagi ada masalah, ada apa, Anda datang sidang, bolak-balik, dia butuh suara Anda waktu sidang, membela Anda, kesaksian, bagaimana perjalanan iman dia. Kalau saya seorang bisnis di gereja, mendingan tak pegang sendiri semua. Tapi karena saya seorang rasul, ya, seorang jongos, disuruh apa nih? Sampaikan suara kenabian, saya sampaikan suara kenabian. Saya suruh apa nih? Suruh nginjil, saya pergi nginjil. Karena saya hari suruh apa nih? Gembalakan, saya gembalakan. Hari ini saya sebagai ngajar. Itu bukan, ini berkepribadian ganda, bukan, itu fungsi. Nah, ini kadang-kadang ya pendeta aja bisa tolol ya. Ya Komarudin itu ngaku-ngaku pendeta tapi tololnya minta ampun. Yusuf Wewu ngaku pendeta tapi tololnya minta ampun, dia nggak ngerti ilmu beginian. Ya kan? Masa saya dari pagi sampai malam mau jadi nabi terus? Kasihan anak istri saya enggak? Umat uding-uding anak istri saya. Undurmu peang, masa mau gitu terus setiap hari? Tolol saya kan, sakit jiwa malah. Ya, anak-anak saya kasihan, coba lihat anak-anak saya dibandingin dengan anaknya Yusuf Tewo sama anaknya Saifuddin. Anak saya lebih berprestasi. Dia lulusan dia setiap tahun, setiap semester dia terbaik tuh nilainya di kelasnya. Di kampusnya itu terbaik dia. Dia main musik, ya dia melayani, temennya banyak sekali. Dia juga menginjil, itu teman-temannya anak-anak muda itu dia nginjilin tuh. Ya, waktu SMA pun dia menginjil, ya. Itu yang ya ada satu gereja pecah jadi 3, jemaat pemudanya habis. Lalu dia bikin komsel, bikin kelompok sel gitu. Isinya anak-anak nelayan, anak-anak preman, anak-anak petani, anak-anak orang miskin semua. Dia sampai pulang nangis ya. Merasa dikhianati oleh temennya. Saya ajari dia, oh malah bagus, kamu salah kalau kamu ketemu anak rumahan, anak orang kaya malah diajak ini, itu pada nggak mau dan nggak boleh juga sama orang tuanya.
Kamu ketemu anak nelayan, anak petani, anak preman, itu paling gampang untuk diajak militan. Tiap malam kamu bikin nasi kucing, nah, sampai dibikinin nasi goreng, kadang-kadang pisang goreng, dibawain jajan, pokoknya dibikin kolak setiap kali komselnya kan. Jadi setiap komsel itu nggak keluar duit banyak, ya kan? Selalu ada makanan dan murah-murah. Dan kita juga waktu itu kan saya tambah Tuhan mau dapat duit dari mana, kita juga banyak-banyak. Akhirnya dari komsel-komsel anak preman-preman ini menghasilkan ratusan anak-anak muda ya di gereja itu. Jadi ratusan loh. Dan beberapa hasil pemuritannya itu ada yang jadi pemimpin sekarang di gereja itu. Karena kita menjalankan fungsi kita, bukan kepribadian ganda. Di rumah saya harus jadi ayah dan jadi suami. Masa saya mau jadi nabi itu semua dituding, gundulmu peang. Oh, istriku tadi bilang lebih ngomong dikit, gundul peang. Baru salah masak, gundul peang. Ya kasihan, anak saya menaruh gelas salah, gundul peang. Ya kasihan ya. Saya harus menempatkan diri kapan saya menjadi nabi, kapan saya jadi gembala, kapan saya jadi ayah, kapan saya. Itu namanya orang normal. Roh nabi tunduk sama nabi. Kalau ada nabi nggak tunduk sama nabi, wah itu namanya kebablasan, sakit jiwa, jangan-jangan dia penuh dengan kebencian. Nah, kayak Gilbert ngomongin saya penuh dengan kebencian. Emang sekenal apa Gilbert dengan saya? Nah itu ya, pendeta Sontoloyo kan. Nggak mungkin buat kasih makan, pasti buat saya sendiri kan. Kenapa saya menyerang? Karena kelewatan pendeta-pendeta ini nipu. Saya sendiri merasa pernah tertipu ya. Oh, ya. Nah, Gilbert ini membuka diri untuk ditembak. Kenapa? Karena dia lebay. Ya, satu, dia paling sering menyerang saksi Yehova. Ya kan? Dia berani ngatain saksi Yehova sesat. Padahal dia sendiri lebih kurang ajar daripada saksi Yehova. Saksi Yehova itu ya hidup sederhana. Gilbert hidupnya hedonisme. Ya. Saksi Yehova itu nggak boleh pakai barang mewah loh. Tidak boleh pakai barang mewah. Gilbert barangnya mewah-mewah. Lebih bagus saksi Yehova dong daripada Gilbert. Lebih mulia saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak boleh berpolitik loh. Gilbert bolak-balik itu politik. Kurang ajar kan. Nah, terakhir Gilbert berani ngatain saya anak iblis. Wah, kesempatan saya buat nembakin dia, enggak? Buat urusan dengan dia kan. Urusan dengan saya sampai kamu beres dengan saya kan begitu kan. Kejar terus kan. Dan dia sama sekali tidak pernah minta maaf sama saya. Ya kan? Jadi kan kesempatan. Apakah saya dendam? Enggak. Kalau saya nyerang Philip Mantova juga sama brengseknya dengan Gilbert. Tetapi kan nggak pantas kan. Kita nggak punya urusan. Saya nggak punya urusan dengan Philip Mantova. Orang kan bilang saya gila kan. Saya nggak punya urusan dengan siapa lagi. Niko misalnya. Ya sesekali kita sebut namanya. Tapi kan kita nggak boleh terus-terusan. Kalau Gilbert kan karena dia terus-terusan nyerang saya kemarin kan. Makanya begitu saya balik kejang-kejang dia kan. Nah itu namanya pendeta-pendeta murahan itu begitu ya. Dia maunya seenaknya ya, kayak si bom-bom. Bisa kritik sana, begitu kritik sini, begitu dikritik, dia langsung kejang-kejang kan. Sebenarnya si bom-bom, ini saya ketawa terbahak-bahak ya. Dia ngatain saya iblis segala macam, begitu ada yang kritik dia marah-marah langsung ya. Silakan yang kritik saya. Kamu berarti pengikutnya Paul, pengikutnya iblis. Ini geblek juga ini orang satu sakit jiwa ya. Dia ngatain orang iblis, jadi katain iblis nggak mau. Anak iblis ini ngasih makan teman-temanmu di Indonesia, bom-bom. Kamu pernah nggak yang saya lakukan? Aduh, sampai dunia kiamat kamu nggak akan sanggup lakukan seperti yang saya lakukan, bom-bom. Kan begitu kan? Nggak akan sanggup dia lakukan seperti yang lakukan. Kenapa? Dia belum baru sih, belum lahir baru. Nah, banyak orang nggak ngerti karena hidupnya penuh dengan retorika agama dan itu membuat Tuhan muak dengan orang-orang dilepehkan. Dimuntahkan kan, kayak jemaat mana tuh Laodikia ya, dimuntahkan. Wah mulutnya ceritanya mau hebat-hebat, tapi yang dilakukan nggak ada, karyanya nggak ada, plong semua. Pemuridan, apa yang dimuridkan? Nggak ada, dia menangis jiwa.
tempat kita sudah terang-terangan ratusan jiwa kita sudah menangkan di sini, baik yang orang Iran, orang Syria maupun orang Indonesia. Nah, tapi kan orang suka itu tadi ya, di framing tadi ya. Nah, jangan mau. Nah, kenapa suara kenabian ini adalah sebuah terobosan dobrak pikiran Anda semua supaya Anda jangan mau di framing bahwa yang namanya orang saleh itu kayak orang melankolis ya, antara konnya sipilis. Melankolis, diam, nggak boleh. Kamu perempuan nggak boleh menatap mata saya, ya nggak boleh menatap laki. Kalau kamu harus gini, terus gitu. Sejak ngomong itu perempuan nggak boleh natap matanya. Oh kamu kalau ngomong itu udah boleh keras-keras, harus bisik-bisik. Itu mau. Dan Anda orang di Indonesia di framing. Anda pergi ke orang Eropa, namanya lemah lembutnya beda dengan lemah lembutnya orang Indonesia. Makanya ya, saya sering ceritakan di sini di Eropa supaya Anda melihat. Nah, Saifuddin pergi ke Amerika kumpulnya sama orang Indonesia lagi. Ya, memang niat ke sana mau jalan-jalan meminta suaka kok. Kalau saya ke Eropa, niatnya saya mau ditarget ke orang Eropa. Makanya saya kumpulnya sama orang Eropa. Saya berbahasa Inggris, saya berbahasa Jerman, saya berbahasa Belanda. Ya, ini kan tantangan buat Saifuddin kan. Padahal di PR dia cuma satu kan, belajar bahasa Inggris, PR Saifuddin. PR saya 3 loh, belajar bahasa Inggris, perbaiki bahasa Inggris saya, belajar bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ya. Nah, itu bedanya. Ya, bom sepele, PR dia cuma belajar bahasa Indonesia yang baik, dia nginjil turun ke jalan, 11 jam di YouTube itu bukan memberitakan Injil, cari duit dia. Cari duit bukan memberitakan Injil. Ya, bom. Nah, ini nggak tahu bedanya ya. Yang ngatain saya anak iblis, emang dia bikin apa? Ada jasa apa buat Indonesia dibanding dengan anak iblis ini? Nah, bukan saya lagi mau tunjukkan kepada Anda ini loh. Tak tunjukkan ya, mana retorika, mana yang ngomong sekeras bubar. Tapi yang saya ngomong itu ada faktanya ini loh. Ini loh, tak tunjukkan. Karena orang-orang Indonesia ya sudah nggak mempan diomongin baik-baik. Makanya kalian yang sudah menjadi pelaku firman, ketika saya ngomong, kalian ketawa kan? Nah, rasain lo si Gilbert, rasain lo si Bom. Iya kan? Anda ketawa terbahak-bahak yang saya ngomong. Anda nggak tersinggung kan? Kenapa Frankie nggak tersinggung saya ngomong? Ya ini Bu Pipin orangnya halus banget. Saya ngomong kenapa nggak tersinggung? Ya kan? Itu Pak David orangnya halus loh. Kenapa saya ngomong nggak tersinggung? Malah ketawa terbahak-bahak. Kan orangnya halus-halus, lembut-lembut itu Pak David, Bu Vivin itu kan. Itu orangnya halus-halus itu, lembut-lembut. Ya Pak Frankie memang galak ya. Tapi nyatanya kenapa nggak tersinggung? Nah, padahal lembut-lembut. Ya karena yang saya ngomong ada sudah melakukan. Jadi itu nggak ada, itu nggak ada urusan dengan saya kan. Kan begitu. Dan dia ambil esensi dari setiap perkataan itu. Kan beda Pak cara meresponinya. Kalau Gilbert lagi maki-maki saksi Yehova, itu suara kenabian. Kalau saya lagi maki-maki Gilbert, itu kurang ngajar itu, bangsat kan begitu kan. Jemaat juga bangsat kan. Siapa yang menentukan bahwa ini suara kenabian dan ini bukan suara kenabian? Lisa juga lembut, lembut gundul peyang, lembut ya, lembut. Dipakai Ibu Ketua. Siapa yang menentukan suara kenabian bukan kenabian? Kan siapa yang menentukan coba? Kalau Gilbert lagi ngomong, oh ini suara kenabian, wah Rara itu ya, kurang ngatur Rara itu ya, nanti akan terkutuk Indonesia. Dari mulut yang satu keluar kutuk, dari mulut yang satu keluar. Nah, sama kan kamu juga keluar kutuk juga dari mulut yang sama. Lalu bedanya kamu sama saya apa, Gilbert? Bedanya saya nyerang kamu nyerang Rara. Kamu nyerang Rara boleh, saya nyerang kamu nggak boleh. Kan kamu munafik, kurang ajar kan? Nah, itu loh masalahnya itu loh. Sama si Bom muridnya kan? Sama dengan Saifuddin kan, si Paul gibah, lah kamu fitnah saya makan duitnya KC, padahal kamu yang makan duitnya KC. Ayo, mampus dah. Emang kalau kamu gibahin saya boleh, saya ngomong kamu kebenaran nggak boleh. Memang kan Saifuddin cekak istrinya kan. Emang beneran. Siapa yang cerita? Almarhum Junaidi Salat cerita sama saya.
Dan banyak yang cerita, saya sendiri lihat dengan mata kepala sendiri, Saifuddin maki-maki sama istrinya. Saya sampai bilang, depan orang banyak, stop. Sampai tak gituin loh, ini depan orang banyak, stop. Masa suami istri ribut di depannya kita, coba. Saya ya, sekasar-kasarnya saya nggak pernah bentak istri saya di depan orang banyak loh. Sejahat-jahatnya saya nggak boleh loh, nggak boleh ya. Dan istri pun nggak boleh. Itu udah janjian, jangan. Sekasar-kasarnya kita jangan ya, kita bilang jangan. Ya. Saya ingat sekali ya, salah satu teladan yang baik itu Samhiton ya. Samhiton Panggela itu waktu udah mulai sepaneng sama istrinya, Ma, sambil dia senyum, Ma, stop ya Ma, sambil dia senyum, kasih kode. Tapi itu bagus juga ya, walaupun malah di belakang ribut, urusan belakang, tapi jangan ribut di depan orang. Ribut bisa, Sarah itu umurnya seumuran anak saya, berani mentak Saifuddin yang umurnya 2 kalinya di depan kita semua. Itu sampai kaget, kita ini lagi berusaha menghormati Saifuddin, loh kamu istrinya malah bentak di depan kita. Itu kita semua tahu, kali Soliso mungkin tahu juga itu waktu di Lembang itu. Kita sampai melongo itu loh. Loh gimana sih ini orang. Kita sampai tahu semua kita. Jangan ya. Tapi yang saya ngomong benar, nggak ada yang fitnah. Bukan gibah. Nah itu sekarang siapa gibahin siapa? Siapa suara kenabian, siapa yang suara setan, nah siapa yang menentukan, masalahnya begitu bro. Nah itu yang seringkali kita jadi retorika semua. Tapi kalau buat saya, ya sama kan si bom, tapi Tuhan gerakan hati saya, kenapa Tuhan nggak gerakan hati kamu duitnya buat diakonia ya? Kenapa nggak pernah dengar Tuhan gerakan hati kamu buat diakonia, bom? Nah, mungkin setelah dengar ini kamu akan diakonia. Saya nggak pamer-pamer, ala bajingan juga kalau munafik. Retorika juga, kalau semua juga ngomongnya begitu. Saya emang nggak pamer-pamer kalau begitu sesuatu, ala bajingan juga kau, munafik juga kau. Jangan munafik lah ya. Ini hari ini kita mau cerita tentang ini ya, orang-orang yang pertama masuk neraka. Dan saya akan tunjukkan nanti, Anda akan kaget nanti ya. Jadi jangan jadi orang munafik, ya. Retorika, Tuhan marah sekali dengan orang-orang seperti ini ya. Tuhan benci sekali dengan orang seperti ini. Orang-orang munafik ini, ya, dan para pengkhianat itu yang masuk neraka, ya. Itu pasti masuk neraka, dikatakan ya di dalam Wahyu, orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat itu masuk neraka. Makanya kalau sama saya nggak bisa munafik, karena saya orangnya open, jeder. Ya, iya, enggak. Tetapi ada kalanya kita nggak boleh ngomong kudul yang dikit-dikit kudul yang nggak boleh. Kita lihat kita sedang apa. Saya kalau lagi tiap hari begini ngomongnya begini, ya enggak. Tergantung saya ngomong sama orang Belanda, kundul mupeang, ya, Yaukov asimetrik, Yaukov is asimetrik kan nggak bisa begitu kan, nggak boleh sembarangan. Kita lihat tempatnya, kita lihat forumnya, kita lihat suasananya. Lagi doa apa? Tiba-tiba ngomong nggak boleh, doa pagi itu penggembalaan, nggak boleh menggubrak. Itu Pak Kopi Kristi. Siap, thank you Pak Paul. Langsung Kuriake.